Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatia Fariha, saya dari kelas 5B Min PMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Kahoot. Nah, pembahasan yang saya akan bahas hari ini yaitu tentang sejarah Kahoot. Yang pertama sejarah Kahoot, yang kedua definisi Kahoot, yang ketiga kelebihan dan kekurangan dari Kahoot, yang keempat perbedaan aplikasi Kahoot dengan Quizizz, yang kelima cara menggunakan aplikasi Kahoot bagi seorang guru dan bagi seorang siswa. Oke, yang pertama sejarah Kahoot. Kahoot didirikan pada 2012 oleh Johan Brandt, Jamie Brooker, dan Morten Vervik dalam proyek bersama dengan Norwegian University of Science and Technology. Mereka bekerja sama dengan Profesor Alf Ing Wang dan kemudian bergabung dengan pengusaha Norwegia Asmund Furuseth. Kahoot diluncurkan dalam beta privasi di SXSW pada Maret 2013 dan beta dirilis ke publik pada September 2013. Definisi Kahoot. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Ini adalah permainan pembelajaran. Kahoot adalah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot langsung. Kahoot dirancang untuk pembelajaran sosial dengan peserta didik berkumpul di sekitar layar umum seperti papan tulis interaktif, proyektor, atau monitor komputer. Situs ini juga dapat digunakan melalui perangkat berbagi layar seperti Skype atau Google Hangouts. Nah, Kahoot ini sendiri terbagi menjadi dua versi, yaitu ada aplikasi Kahoot yang gratis sama ada yang berbayar atau pro atau premium. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan Kahoot. Kelebihan dari Kahoot yang gratis. Yang pertama, pemain satu kelas 100 orang. Maksimumnya 100 orang kalau Kahoot yang gratis. Yang kedua, maksimal grup yang dibuat itu ada 1 doang. Terus jumlah maksimal anggota grup itu cuma 8. Terus kalau kelebihan dari Kahoot yang berbayar itu sendiri, pemainnya itu satu sekolah itu maksimal 2000 orang, bisa menampung 2000 orang yang ikut main. Terus yang kedua, maksimal grup yang dapat dibuat tak terbatas. Jadi mau berapapun itu bisa dibikin. Terus ada jumlah maksimal anggota grup tak terbatas. Jumlah dari anggota grup sendiri itu enggak terbatas juga. Terus ada kekurangan dari Kahoot yang gratis. Yang pertama, orang lain bisa melihat jawaban pemain lain, mencontek. Jadi kan karena Kahoot ini, yang kedua kan harus diperlihatkan di InFocus, dan yang ketiga soalnya di InFocus. Nah, Kahoot ini ketika kita kuis, Kahoot ini hanya bisa diperlihatkan di InFocus soalnya. Nah, jadi siswa itu cuman bisa ngelihat PG-nya, pilihan gandanya. Jadi pas ketika di kelas dalam satu ruangan, nah kita sebagai guru nih masukin ke InFocus si soalnya itu. Jadi soalnya di InFocus, terus nggak ada PG-nya. Nah, PG-nya itu ada di komputer masing-masing dari siswa kalian ini nantinya. Jadi per siswa itu ada PG-nya A B C D. Nah, lihat mereka ini nggak ada soalnya harus lihat ke InFocus. Jadi karena begitu, jadi teman-teman yang lain yang misalnya duduk di belakang-belakang mereka bisa mencontek, jadi gampang buat nyontek gitu. Kemudian ada perbedaan aplikasi Kahoot dengan Quizizz. Kahoot sama Quizizz ini kan hampir mirip ya, sama-sama kayak aplikasi kuis gitu. Fitur-fiturnya juga mungkin mirip-mirip gitu. Nah, perbedaannya apa sih? Yang pertama, fitur Quizizz sepenuhnya dapat dirasakan secara gratis. Kalau Quizizz itu gratis, sedangkan Kahoot perlu mengupgrade ke versi berbayar untuk mendapatkan fitur yang bervariasi. Nah, kalau Kahoot sendiri ini bisa gratis, tapi fiturnya terbatas, cuma sedikit yang bisa dibuka. Nah, kalau yang berbayar ini tentu lebih banyak lebih bervariasi lagi fitur-fiturnya. Terus yang kedua, Kahoot lebih memiliki fitur yang interaktif yang canggih yang tadi saya bilang. Punya fiturnya lebih canggih lagi daripada Quizizz, lebih banyak. Terus yang ketiga, Quizizz dapat dimainkan secara tim dan support oleh mode ujian.
untuk Kahoot tidak dapat menemukannya dalam mode gratis, tapi kalau misalnya berbayar itu bisa, tapi jarang sih orang ini, tapi bisa. Yang keempat, Kahoot dapat support interaktif secara langsung melalui video, sedangkan Quizzes tidak bisa. Terus yang kelima, permainan Kahoot dapat dilakukan dengan mode perangkat siswa sebagai memilih jawab atas soal yang ditampilkan kepada layar interaktif di kelas. Untuk Kahoot soal dan jawaban langsung tersaji di perangkat pengguna. Terus yang keenam, Quizzes dapat memuat peserta yang banyak, sedangkan Kahoot dalam mode gratisnya terbatas, yang tadi itu ya. Kalau Kahoot mode gratisnya itu terbatas, kalau berbayar bisa tak terhingga, bisa 2000 orang, maaf tadi salah ya. Kemudian cara menggunakan aplikasi Kahoot. Bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Kahoot sebagai seorang guru? Oke, jadi di sini kita langsung saja ya, gimana cara menggunakan aplikasi Kahoot sebagai seorang guru. Kita masuk ke Google, terus kita ketik kahoot.com. Nah, jika sudah, kita sini login. Nah, di sini ada pilihan login ya. Terus kalau kalian belum pernah punya akun Kahoot, kalian bisa sign up sini ya. Kita klik. Nah, kalau sign up sini saya sebagai guru. Kita klik teacher. Kemudian kita pilih sekolah. Lalu masukkan email. Sama password. Lalu sign up situ. Nah, nanti setelah sign up, kalian isi nama, terus nama sekolah sama nama sekolah. Karena di sini saya udah pernah daftar, jadi saya langsung login aja ya. Kalau yang belum, tinggal isi nama sama nama sekolahnya. Sini saya login. Kita tunggu ya. Nah, gini. Anggota dari SMA 6. Nah, ini tuh karena tadi itu pas sit up itu saya masukkan nama sekolahnya SMA 6. Kemudian sini kita akan mau membuat kuis ya, atau soal pilihan ganda buat siswa kita. Nah, cara bikinnya gimana sih? Kita klik tanda plus biru di atas kanan nih. Kita klik. Kemudian klik Kahoot baru. Nah, di sini juga di Kahoot itu ada ini ya, yang tadi sebelumnya saya jelasin. Di Kahoot itu ada nyediain soal-soal yang udah jadi kita tinggal bisa pakai itu, bisa juga kita ganti-ganti lagi, atau kita bikin baru lagi. Kita klik baru. Nah, di sini mulailah mengetik pertanyaan. Ada di sini buat soalnya ya. Nah, sini soal. Kita ketik soalnya apa? Kalau saya sini himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 12, X min Y sama dengan 4 adalah titik-titik. Di sini saya pakai soal SPLDV. Nah, jika sudah, kita simpan. Nah, di sini temukan dan masukkan media. Nah, di sini itu bisa kalian masukkan foto supaya lebih menarik, atau misal soalnya kalian berbentuk foto itu bisa ya. Jadi
soalnya itu berupa foto bisa. Nah, di sini juga disediain foto-fotonya ya tuh. Atau kalian mau supaya lebih menarik aja gitu, pakai gambar apa, di sini disediain, ada GIF di sini, ada video, ada stickers di sini disediain. Atau kalian bisa unggah gambar sendiri di sini dari media kalian, dari galeri kalian. Kalau saya di sini nggak usah karena ini soal matematika dan ya soalnya itu aja. Nah, di sini yang ada tanda merah, segitiga merah, kuning yang lingkaran, terus yang biru hijau ini pilihan gandanya ya. Kalau kita suka ngeliat kalau di soal A B C D-nya. Nah, kita klik sini, misal A-nya itu saya 4,8, B-nya 12,4, C-nya 4,12, D-nya 8,4. Nah, untuk di sini kan udah PG-nya selesai nih, kita isi. Nah, terus untuk menentukan jawaban benarnya kita klik aja ya, buletan yang di atas kanan nih, kanan atas nih, yang ini tuh di checklist. Kita checklist aja ya. Saya ini jawabannya benarnya itu D. Nah, bedanya Kahoot sama Quizizz itu, kalau di Quizizz pilihan jawabannya cuma bisa satu aja. Nah, kalau di Kahoot bisa jawaban benarnya itu bisa 2 tuh. Kita klik 2 bisa, klik 3 bisa, 3 juga bisa. Jadi salahnya 1 itu bisa. Jadi kan suka kadang kita ada yang jawabannya emang benernya suka di PG tuh, ada yang suka pilihan jawabannya tuh benernya ada 2 kan. Nah, di sini bisa. Nah, kemudian di sini juga ada batas waktunya. Kan kalau quiz kita ada batas waktu. Nah, pilihan batas waktunya ada 5 detik sampai 120 detik. Kalau di sini saya kasih waktu 60 detik aja. Gitu. Kemudian sini juga ada fitur ubah jenis pertanyaan bisa. Jadi mau tadi kan kuis pilihan ganda bisa dijadiin true or false, bisa. Ini poin. Nah, ini poin standar, double tidak ada poin. Berikan, kalau standar itu jawaban benar dengan jumlah poinnya normal. Kalau double jadi poinnya 2 kali lebih banyak dari buat jawaban benarnya. Kalau nggak ada poin, poinnya dihapus. Jadi kalau saya pilih standar aja ya. Kalau mau double silahkan, tergantung guru masing-masing. Kemudian pilihan jawaban. Pilihan jawaban ada pilihan tunggal sama multipilih. Jadi kita tuh pemainnya itu, siswa kita itu kalau pilihan tunggal cuma bisa milih jawaban satu aja, salah satu aja, nggak bisa 2. Misal dia pilihnya D, ya udah D aja, nggak bisa B sama D, itu nggak bisa. Kalau multipilih itu bisa, tapi ini buat premium ya, buat multipilih itu cuman yang bisa buat premium. Kalau kita, karena sini saya pakai yang gratis jadi nggak bisa. Jadi saya pilih pilihan tunggal aja. Kemudian duplikat ini duplikat soalnya. Jadi kalau kita bikin soal ini terus di duplikat lagi soalnya, jadi 2 soal yang sama gitu. Nah, bagusnya juga di sini kita bisa mengganti background. Kan di sini putih polos ya backgroundnya, kita bisa ganti template-nya. Nah, tuh ada musim dingin, musim panas, sama ada kalau misalnya kalian premium Kahoot-nya, kalian bisa lebih banyak lagi gambar-gambarnya. Nah, kalau saya akan pilih yang musim dingin sini. Nah, backgroundnya jadi berubah kan, jadi bagus, jadi menarik, jadi siswa juga nggak jenuh gitu kalau pas kuisnya itu nggak deg-degan banget gitu. Nah, kemudian setelah ini saya mau bikin sini 2 soal ya. Ini yang soal pertama, kemudian soal kedua ulangan benar atau salah, ketik jawaban terserah kalian. Sini saya ulangan atau kuis. Nah, ketik lagi kayak tadi ya, sama ya. Kita ketik soalnya, himpunan
Penyelesaian dari sistem persamaan X min Y sama dengan 6, X plus Y sama dengan 10 adalah titik-titik. Kita pilihan gandanya 8,2, B nya 2,8, C nya 6,10, 10,6. Jawaban benernya itu A. Jadi kita checklist di sini ya. Nah, kemudian kita atur waktunya 60 detik. Terus poinnya standar udah. Nah, jika sudah selesai buat soalnya, misal kalian bikin 20 soal, terserah pokoknya. Kalau udah selesai kita klik menyimpan sini. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kalian berikan judulnya. Misal saya sini kuis 2. Kuis 2 keterangannya kuis matematika SPLDV tanggal 4/01/2022. Lanjutkan. Nah, sini udah disimpan ya. Nah, jika sudah disimpan, kita klik main sekarang. Nah, di sini kita bisa atur waktunya ya. Waktunya dari sekarang sampai tanggal berapa gitu kuisnya. Misal saya sampai sekarang kan tanggal 4, berarti sampai tanggal 5. Batas waktu siswa bisa mengikuti kuis ini gitu tuh, bisa dari hari ini sampai besok gitu. Question timer on, udah nickname itu udah create, selesai. Tunggu. Nah, akan muncul sini ya. Tuh, di sini keterangannya tanggal mulai 4 Januari 2022 jam 11.16 sampai tanggal 5 Januari jam 12. Tuan rumahnya itu saya sendiri kan, Nur Fatia Farah. Nah, jadi siswa kita itu bisa mengikuti kuis ini dari tanggal 4 jam 11 sampai tanggal 5 jam 12 gitu. Nah, di sini ada pin sama linknya, bisa kalian salin pinnya, bisa juga salin URL-nya langsung linknya. Nah, di sini undangnya cuma maksimal 50 pemain. Nah, saya salin. Nah, sekarang kita langsung aja ya, kita coba pakai aplikasi Kahoot sebagai siswa. Kita bagikan siswa nih, kan kita tadi udah bikin soalnya sebagai guru. Nah, sekarang kita coba sebagai siswanya ikut untuk mengikuti kuis ini gimana. Nah, langsung saja sini. Kan tadi linknya kita udah salin. Nah, udah disalin itu kalian kirim ke murid-murid kalian nanti. Ke murid-murid kita nanti dikirim. Nanti siswa bakal masuk ke linknya ini. Nah, ini saya sebagai siswa ya contohnya. Tunggu sebentar ya. Ya tergantung jaringan kalian masing-masing. Nah, langsung masuk kan? Langsung masuk. Siaplah Kahoot. Masukkan nama panggilan. Nama siswanya ya. Misal siswanya namanya Farah. Klik OK, pergi. Nah, kita muncul tuh namanya Farah. Oke, kita mulai kuis 2. Ini
langsung mulai ya. Oke, sip. Ini soalnya himpunan penyelesaian dari siswa persamaan X plus Y sama dengan 12. Nah, jawabannya apa? Siswa misal jawabannya tadi D ya. Kita klik D. Benar. Nah, ini poinnya 921. Oh ya, buat poin maksimalnya itu 1000 ya. Tergantung waktu timer. Kalau siswa kalian lebih cepat ngerjainnya, maka poinnya pun lebih besar lagi. Berikutnya. Oke, masuk poinnya berikutnya. Langsung lanjut nomor 2. Himpunan penyelesaian dari siswa persamaan X min Y sama 6. Jawabannya A. Oke, tuh lebih besar ya 978 karena saya tadi jawabnya lebih cepat daripada yang pertama tadi. Berikutnya. Oke, nah jadi poin saya segini. 1899 poin murid saya. Nah, nanti bisa ada peringkatnya juga. Ini karena saya coba sendiri doang ya. Kalau misalnya ada siswa lain yang masuk lagi, nanti rankingnya bakal di sini terurut 1 2 3 4 5 gitu. Oke, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang informasi, ada yang ketinggalan gitu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.